Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Tertulis di dalam kitab Wahyu 1 ayat 7, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat di atas terambil dari kitab Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8.
Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Cerita Seutuhnya. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Kelahiran Kristus membawa Allah kepada manusia, salib Kristus membawa manusia kepada Allah. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pada kesempatan ini kita berpikir tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Peristiwa kelahirannya sangatlah penting. Namun, kita pun perlu merenungkan sungguh-sungguh tentang pelayanan yang Dia lakukan di dunia, kematiannya yang penuh pengorbanan, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan janji tentang kedatangannya kembali. Penebusan yang kita terima tidak akan sempurna bila salah satu unsur tersebut diabaikan. Karena itu, ini adalah saat yang tepat untuk berbagi dengan Anda sebuah puisi karya L.W. Beckley berjudul Cerita yang Tersisa. Kami terbiasa bernyanyi tentang para gembala dan cahaya kemuliaan surgawi, tentang para malaikat dan pesan yang mereka bawa di malam kudus penuh kedamaian. Tetapi begitu sering kita mengakhiri cerita ini ketika baru saja dimulai. Karena kita gagal menyampaikan pesan, bahwa anak ini adalah Allah Putra, yang hadir di sini untuk memberikan dirinya sendiri sebagai persembahan. Disalibkan pada sebuah kayu di Kalvari, darahnya memberikan pengampunan, pembasuhan yang sempurna, sepenuhnya, dan bebas, dan kubur itu, terpujilah Tuhan, telah kosong. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, kini adalah Juru Selamat yang penuh kasih dan kuasa. Sampaikanlah kabar ini ke semua pulau. Dia yang lahir di Bethlehem tidak lain adalah Allah yang hadir sebagai manusia. Meskipun hidupnya sempurna, Dia mati secara menyedihkan untuk membayar dosa umat manusia. Sekarang Dia ada di surga, dan suatu saat Dia akan kembali. Betapa indahnya mengetahui cerita seutuhnya. Apakah artinya bahwa Yesus datang dengan awan-awan? Wahyu 1 ayat 7 mencatat, "Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia." Ya, amin. Ayat ini menggabungkan dua ayat Alkitab lainnya, Matius 26 ayat 64. Ketika Yesus memberitahu sidang Sanhedrin bahwa mereka akan melihat Sang Putra datang di atas awan-awan di langit, dan Zaharia 12 ayat 10, yang menyampaikan bahwa penduduk Yerusalem akan meratap ketika mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ada yang berusaha menafsirkan awan dalam Wahyu 1 ayat 7. Akan tetapi sebetulnya tidak perlu berusaha mencari makna tersembunyi dalam ayat ini, karena arti ayat ini cukup sederhana. Sebagaimana juga kasusnya dengan kedua ayat yang dikutip, tidak ada yang perlu ditambahkan pada pernyataan, Ia datang dengan awan-awan. Artinya sebatas bahwa Yesus akan tampak pada semua orang ketika Ia kembali ke dunia dari langit. Setelah Yesus memberi amanat agung pada para rasul-Nya, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika para rasul berdiri tercengang menyaksikan pemandangan itu, dua malaikat muncul dan memberitahu mereka, Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Awan disebutkan pada pengangkatannya, dan awan kembali disebutkan pada kedatangannya yang kedua.
Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa dan Omega adalah dua huruf di dalam bahasa Helenika atau Yunani. Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dari alfabetikal huruf-huruf Yunani. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyebut dirinya dalam Penglihatan Yohanes sebagai Alfa dan Omega, yakni suatu pribadi yang ada, sudah ada, dan akan datang. Bahkan Tuhan Yesus juga mengambil pengertian literal, yakni Ia adalah yang awal dan yang akhir. Dengan perkataan, Akulah Alfa dan Omega, adalah gambaran yang digunakan Yohanes untuk membuka dan menutup kitab Wahyu. Di pasal terakhir di kitab Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Inilah kebenaran itu yang akan kita bahas. Mungkin kita sudah sering dengar mengenai hal ini, tetapi Yohanes berkata, kalau kamu mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Pertanyaan kita sekarang adalah apa sesungguhnya dari Alfa dan Omega ini? Pertama, Alfa artinya Yesus sudah ada dari awal. Akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran yang tidak alkitabiah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah, yaitu Yesus itu adalah ciptaan. Ini adalah pengajaran Dwitunggal, bukan Tritunggal. Tetapi kita baru saja membaca bahwa Yesus Kristus adalah Alfa. Artinya, Yesus itu tidak diciptakan. Dia tidak mempunyai permulaan, dan kalau alam semesta memiliki permulaan, maka Tuhan tidak memiliki permulaan. Yesus bukan yang kedua, tetapi Dia adalah Alfa dan bukan Beta dan Omega, artinya tidak ada lagi yang lain. Jadi Yesus adalah yang pertama, atau Alfa. Maksudnya dari awal sudah ada, Sang Pencipta dan bukan ciptaan serta setara dengan Bapa. Ini artinya adalah segala sesuatu dalam hidup kita harus dimulai dari Dia, dan tidak bisa dari diri kita sendiri atau dari tempat yang lain. Jika kita membaca Yohanes 1 ayat 1-4, maka kita akan menemukan pernyataan Yohanes bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hal ini membuktikan bahwa Yesus setara dengan Bapa dan sudah ada sejak awalnya. Pernyataan Yohanes ini ditegaskan juga dalam Kejadian 1 ayat 1, yang menuliskan, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dari Dia dan untuk Dia termasuk hidup kita. Hidup kita ini pemberian dari Tuhan, titipan dari Tuhan, maka harus berawal pada Allah dan bukan dari diri sendiri. Jadi dalam memulai apapun, kita tidak bisa mulai dari diri sendiri, tapi mulai dari Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan Yesus. Kedua, Omega artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus berakhir pada Dia. Harus berorientasi pada Dia dan cocok dengan apa yang Tuhan inginkan. Yesus yang terakhir, atau Omega, segala sesuatu diciptakan hanya untuk kemuliaan-Nya. Dalam hidup, kita sering merasa serba salah dalam melakukan segala sesuatu. Padahal tujuan kita baik, dan caranya juga baik, tapi tetap saja salah. Mengapa?
Jawabannya adalah karena kita berpikir bahwa alam semesta ini diciptakan untuk diri kita. Padahal yang benar adalah alam semesta ini diciptakan untuk Allah dan bukan untuk cocok dengan diri kita. Kita akan terus mengalami kesulitan jika kita hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri atau untuk nafsu manusia sendiri menjadi tujuan atau segala sesuatu harus cocok dengan kita. Yang benar adalah Tuhan menciptakan kita untuk Dia dan kita hanya akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati saat kita hidup di dalam konteksnya Tuhan, yaitu untuk kemuliaan-Nya dan melayaninya. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Jawabannya adalah, jangan jadikan Tuhan sebagai alat sarana untuk mencapai tujuanmu. Sebagai ciptaan Tuhan, sikap kita yang benar adalah menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Bukan sebaliknya kita menjadikan Tuhan sebagai alat sarana untuk mencapai tujuan kita di dunia ini. Dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang mengalami hal semacam itu, yaitu Musa dan Yunus. Pada awalnya mereka menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, dan akhirnya Tuhan menegur. Lalu mereka bertobat dan Tuhan pun memakai mereka untuk melayaninya. Karena itu, hayatilah Alfa dan Omega dengan baik dan benar bahwa hidup kita harus dimulai dari Yesus dan berakhir pada Yesus. Tersungkur di depan kaki Yesus. Wahyu 1 ayat 17 berkata, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Secara harfiah tersungkur artinya jatuh terjerembab dengan mukanya mengenai tanah, jatuh tertiarap, atau juga menundukkan kepala rendah-rendah, hampir sampai ke tanah. Yohanes tersungkur di depan kaki Yesus berarti dia terjerembab menundukkan kepada hingga menyentuh kaki Yesus. Sikap Yohanes ini merupakan sebuah sikap yang sama sekali tidak biasa, yang unfamiliar. Sujud di depan Yesus sama seperti orang yang mati bukan sebuah kebiasaan orang percaya kala itu. Peristiwa ini terjadi di saat Yohanes melihat Yesus datang di tengah situasi yang sangat menderita. Yohanes sudah hampir putus asa. Kedatangan Yesus itu membuat Yohanes jatuh tersungkur di depan kaki Yesus sebagai bentuk penghormatannya kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa di saat kita berada pada ujung kematian dan penderitaan, Yesus datang menolong kita. Apa buktinya Yesus menolong Yohanes dan kita sekarang? Pertama, Yesus meletakkan tangan kanannya di kepala Yohanes. Di tengah-tengah keadaan kekaguman dan rasa hormat, sebuah sentuhan datang, dan kita tahu bahwa itulah tangan kanan Yesus Kristus. Kita tahu itu bukan tangan yang mengekang, mengoreksi, atau suatu penghukuman, melainkan tangan kanan Bapa yang kekal yang memberkati Yohanes dan kita semuanya. Apabila tangannya diletakkan atas kita, Ia memberikan sejahtera dan penghiburan yang tak terkatakan, dan kesadaran bahwa ada perlindungan dengan lengan yang kekal, yang menopang penuh, menghibur dan menguatkan. Dan begitu sentuhannya tiba, tidak ada yang dapat melemparkan kita lagi ke dalam rasa takut. Di tengah kemuliaannya yang naik, Tuhan Yesus datang berbicara, dan mengatakan, "Jangan takut," kelembutannya sungguh manis tak terkatakan. Kedua, Yesus berkata, "Jangan takut, adalah yang Tuhan katakan kepada Rasul Yohanes.
Ketika Yohanes melihat bahwa tidak ada satupun jemaat yang berkenan kepada Allah, ia tersungkur di depan kaki Yesus sama seperti orang mati, tanpa harapan, tanpa kepastian. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya, dan Tuhan berkata kepada Yohanes, "Jangan takut, Yesus telah mengalahkan maut, Dia Alfa dan Omega dan yang bangkit dan hidup selama-lamanya." Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu adalah sebagai jaminan bagi setiap orang percaya, Kristus ada kebangkitan dan hidup. Takut dan kekhawatiran adalah hal yang paling sering mengganggu pikiran dan perasaan manusia. Firman Tuhan katakan, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Mengapa demikian? Sebab, karena mengejar mimpi, karir, prestasi, banyak orang di dunia yang mengandalkan dirinya sendiri. Semua dipikirkan dan direncanakan sendiri, ditanggung sendiri, sampai terkadang stres, kehilangan sukacita karena tekanan dan beban yang terus bertambah. Anak-anak Tuhan juga ternyata ikut-ikutan mengejarnya seperti orang-orang yang tak beriman, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pernah cukup dan tidak ada habisnya. Orang akan sibuk mengejar harta dan tahta hingga masa tuanya, dan kemudian setelah pensiun, baru menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehilangan hubungan dengan anak-anak dan keluarga, dan bahkan kehilangan kesehatan dan sukacita. Apakah yang sedang kita kejar hari ini? Kekayaankah? Prestasi atau tahtakah? Tapi apa jadinya kalau setelah meraih semuanya justru kita malah kehilangan hal yang terutama? Firman Tuhan, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Karena itu, tersungkurlah di depan kaki Yesus agar Ia mengangkat kita dan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan Allah Bapa yang memberikan kesempatan bagi kita memulai peziarahan iman kita pada tahun baru ini. Tentu kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita dari awal hingga akhirnya. Tema khotbah pada Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tema ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberikan awal bagi kita memasuki tahun baru ini, dan Tuhanlah kitanya menyertai kita hingga akhir dari tahun ini dengan baik. Alfa dan Omega adalah dua huruf di dalam bahasa Helenika atau bahasa Yunani. Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dari alfabetikal huruf-huruf Yunani. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyebut dirinya dalam Penglihatan Yohanes sebagai Alfa dan Omega, yakni suatu pribadi yang ada, sudah ada, dan akan datang. Bahkan Tuhan Yesus juga mengambil pengertian literal, yakni Ia adalah yang awal dan yang akhir. Alfa, Omega adalah proklamasi Kristus tentang dirinya. Alfa Omega adalah istilah teologis yang berarti awal dan akhir, dan juga yang menyebabkan. Dan itu merujuk kepada eksistensi Allah kita yang kekal. Alfa dan arti Omega berasal dari bahasa Yunani. Ini bukan merupakan suatu kalimat, akan tetapi ini adalah huruf awalan dan akhiran untuk kata Yesus Kristus. Alfa dan arti Omega sendiri terdapat di dalam Alkitab. Ketika aku melihat Dia,
Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, murid Yesus, memuat banyak kata alfa dan arti omega. Selain alfa dan arti omega, awal dan akhir sering ditulis bersebelahan dengan kata alfa dan arti omega. Sebenarnya apa tujuan Tuhan menyebut dirinya sebagai alfa dan arti omega? Kata alfa dan arti omega berasal dari Alkitab. Di dalam Alkitab disebutkan kata alfa dan arti omega berkali-kali, terutama di kitab Wahyu. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah alfa dan dalam omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Aku adalah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah makna alfa dan arti omega itu? Pertama, Yesus adalah Sang Kreator. Di dalam proklamasi Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega, Ia mau menyatakan keterlibatannya pada kreasi alam semesta. Yohanes 1 ayat 1-3-14, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yesus Kristus Sang Firman yang telah mengambil rupa seorang manusia itu adalah Sang Pencipta yang telah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Ia mengambil bagian dalam proses penciptaan alam semesta. Bahkan Kejadian 1 ayat 1 menyatakan bahwa alam semesta ini dijadikan melalui firman. Selain itu, di dalam Perjanjian Lama, penyebutan awal dan akhir adalah suatu penyebutan yang terasosiasi pada Sang Allah yang menciptakan dunia. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, Ia sedang memproklamirkan diri sebagai Sang Pencipta alam semesta, dan konsekuensi logisnya adalah bahwa Ia Allah itu sendiri. Kedua, Yesus Kristus adalah kekal. Pengucapan Yesus bahwa Ia adalah Alfa dan Omega juga menunjukkan bahwa Ia adalah yang kekal itu sendiri. Ia bukanlah pribadi yang memiliki awal dan akhir, bukan sesuatu yang dicipta dan tidak memiliki batas waktu. Alfa dan Omega merupakan kata pertama dan terakhir dalam bahasa Yunani yang mewakili permulaan dan akhir dalam siklus yang tidak terputus. Pada saat Yesus bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, Ia memperkenalkan diri sebagai yang terdahulu. Yohanes 8 ayat 56-58 berkata, "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."
klaim Yesus bahwa ia telah ada sebelum Abraham sekalipun memancing kemarahan orang Yahudi. Tetapi ia mengungkapkan satu kebenaran kitab suci yang tidak pernah dimengerti oleh mereka. Ketiga, Yesus adalah Raja. Perkataan Alfa dan Omega, atau awal dan akhir, di dalam kitab Perjanjian Lama menyiratkan semua kisah tentang Raja Israel. Kitab 1 Tawari 29 ayat 29 dan 2 Tawari 35 menceritakan tentang pemuatan kisah awal dan akhir Raja Daud dan Raja Yosia sebagai bayang-bayang Kristus di kemudian hari. Yesaya 44 ayat 6 juga menyebutkan bahwa Allah menggunakan istilah Raja Israel untuk menyatakan dirinya sebagai awal dan terkemudian. Pada saat Yesus mengatakan bahwa Dia Alfa dan Omega, Ia juga memaksudkan bahwa Ia sendiri adalah Raja yang memerintah pada awal dunia diciptakan dan pada akhir zaman, di mana bumi yang baru itu hadir bersama kedatangannya. Keempat, Yesus adalah penggenapan isi kitab suci. Kitab suci dimulai dengan kisah penciptaan dunia di mana Kristus turut di dalamnya, dan diakhiri dengan penciptaan langit dan bumi yang baru di mana Kristus sebagai rajanya. Alfa dan Omega berarti bahwa Yesuslah kegenapan seluruh isi kitab suci. Ia yang memulai dan Ia yang menyelesaikan. Ia adalah awal dari segala sesuatu dan di dalam Dia juga segala sesuatu berakhir. Bagi yang tidak percaya berakhir pada hukuman, tetapi bagi yang mengikutinya dengan setia dan melakukan kehendaknya akan diselamatkan. Renungkan, sebagai yang awal, Dia adalah pencipta segala sesuatu, seluruh alam dan semua isinya. Injil Yohanes menjelaskan status Yesus sebagai yang awal. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebagai yang akhir, Dia akan mengakhiri dunia yang rusak karena dosa, dan mendatangkan langit baru dan bumi baru. Yohanes dalam wahyunya melihat langit dan bumi yang baru turun dari langit, lalu mendengar suara yang berkata bahwa semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nubuat Yesaya tentang Allah Israel, menurut Yohanes sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Sebab itu, umat Kristen memandang Yesus sebagai yang datang dari Allah. Bahkan Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Dalam istilah Yohanes, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Karena itu, mari memulai derap langkah kita memasuki dan menjalani tahun hingga pada akhirnya dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Apa yang dimaksud Yesus melalui ucapannya, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok"? Melalui Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 2-3, Yesus memberi 7 pesan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Pesan itu berbunyi seperti surat khusus yang berisikan instruksi, kecaman, dan dukungan kepada jemaat-jemaat tersebut. Kepada gereja terakhir, gereja suam-suam kuku di Laodikia, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ide tentang sosok Yesus yang berdiri di luar pintu sambil mengetok sering digunakan sebagai ilustrasi akan undangan keselamatannya.
jika Anda membuka pintu hati dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam kehidupan Anda, semua akan baik. Namun, di dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus tidak sedang meminta kepada individu. Ia sedang meminta masuk ke dalam gereja. Adalah mengherankan jika kita membayangkan Yesus sedang berdiri di luar gereja dan mengetok, tapi itulah kondisinya. Gereja Laodikia telah menutup pintu pada kepala gereja, mereka puas dalam kemakmuran mereka. Namun Yesus sedang berdiri di luar. Ia adalah orang asing bagi hati para jemaat itu. Hampir semua ketujuh surat itu mengandung pujian, keluhan atau kritik, perintah, dan komitmen dari Yesus. Namun gereja Laodikia, seperti gereja Sardis yang mati secara rohani, tidak mendapat kata-kata persetujuan dari Yesus. Jemaat Laodikia bersalah karena mereka mengandalkan diri, benar diri, dan apatis secara rohani. Lebih parah lagi, gereja itu tidak menyadari keadaan mereka yang malang. Kepada jemaat di Laodikia, Yesus melayangkan kritik tajam ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dalam keadaan sombong, puas diri, dan buta rohani, gereja Laodikia tidak berguna dalam kerajaan Allah. Menggunakan bahasa kiasan, Yesus memberi perintah, memanggil anggota-anggota gereja itu supaya menukarkan kebenaran mereka yang palsu dengan kebenaran yang sejati. Ia memerintah supaya gereja itu merelakan hatinya dan bertobat. Permohonan Kristus tulus dan mendesak, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ia sedang mengundang semua orang dalam gereja supaya dapat mengalami persekutuan yang akrab dengannya. Meskipun ia ingin supaya segenap gereja merespon dan membuka pintu padanya, pada akhirnya semua itu tergantung pada para individu. Yesus tahu bahwa tidak semua orang bakal menerima undangannya dan membuka pintu pada hubungan dengannya. Banyak orang, seperti kasusnya jemaat Laodikia, yang memilih menolak undangannya, dengan hati yang keras, dan iman yang suam-suam kuku. Mereka buta terhadap fakta bahwa kebenaran mereka palsu. Kepada mereka Yesus kelak akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Sayangnya, mereka tidak akan menikmati kerajaan surga. Selama pelayanannya di bumi, Yesus bersusah payah menunjukkan bahwa kebenaran itu datang kepada kita sebagai anugerah melalui iman saja. Satu-satunya jalan ke dalam kerajaan surga adalah dengan mengenakan kebenaran Kristus, oleh kasih karuna melalui iman. Ketika Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, ia sedang mengundang para anggota gereja Laodikia menyadari keadaan rohani mereka yang menyedihkan dan menerima anugerah keselamatannya yang sejati. Seperti Rasul Paulus, jemaat Laodikia perlu menyadari ketergantungan absolut mereka pada Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus,
Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kepada mereka yang hendak membukakan pintu, Yesus menjanjikan persekutuan yang akrab, yang digambarkan sebagai keakraban makan bersama. Dan Ia menawarkan pahala ini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Inilah komitmen Kristus kepada gereja Laodikia. Pada zaman ini Yesus mengulangi ucapannya, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok," kepada gereja yang terisikan dengan Kristen secara nama saja. Ia melayangkan undangan yang tulus supaya persekutuan akrab dipulihkan. Ia yang memegang kunci kerajaan surga meminta kita mendengarkan suaranya dan membukakan pintu supaya Ia dapat masuk dan bersekutu dengan kita. Kepada mereka yang memberi respon baik, Yesus Kristus menjamin pahala kehidupan kekal dan berkuasa bersama Diri-Nya di surga. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin.
Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.